Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan bisnis sebagai salah satu tugas mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, apa sih pengembangan bisnis? Pengembangan bisnis adalah serangkaian kegiatan strategis yang dirancang untuk memperluas kapasitas dan potensi sebuah perusahaan. Ini mencakup pencarian peluang baru, mengembangkan produk, peningkatan layanan, atau eksplorasi pasar baru untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan dari suatu perusahaan. Pengembangan bisnis sangat penting untuk keberlanjutan pertumbuhan perusahaan, terutama di pasar yang sangat kompetitif ini. Pentingnya pengembangan bisnis mencakup sejumlah aspek krusial yang mendukung keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan. Berikut beberapa poin penting yang menjelaskan mengapa pengembangan bisnis sangat penting dan esensial. Yang pertama itu pertumbuhan pendapatan. Pengembangan bisnis dirancang untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan mencari peluang baru, memperluas pasar, atau meningkatkan penjualan produk yang sudah ada. Perusahaan dapat mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan dalam hal meningkatkan laba, tetapi juga memperkuat dari posisi keuangan mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian pentingnya yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan bisnis mampu mempertimbangkan atau bahkan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar dengan terus mengembangkan produk atau layanan baru atau dengan memperbaiki yang sudah ada. Perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan atau mengamankan pangsa pasar yang lebih besar. Keunggulan ini juga dapat melindungi perusahaan dari persaingan yang semakin sempit di pasar global. Kemudian ada diversifikasi resiko. Mengembangkan bisnis tidak hanya berarti memperluas produk atau layanan, tetapi juga berarti diversifikasi resiko. Dengan menghadirkan berbagai produk atau memasuki pasar yang berbeda secara geografis, perusahaan dapat mengurangi resiko yang bergantung pada satu sumber pendapatan atau satu pasar tertentu. Diversifikasi ini bisa menjadi strategi yang sangat ampuh untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi harga pasar dan perubahan regulasi yang secara tiba-tiba. Kemudian yang keempat ada inovasi pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis mendorong inovasi di dalam perusahaan. Inovasi dapat mencakup pengembangan produk baru, peningkatan proses operasional, atau bahkan pembaruan model bisnis yang efisiensi. Dengan mengadopsi teknologi baru, atau dengan berani mengambil risiko dalam menciptakan solusi baru, perusahaan dapat mempertahankan relevansi mereka di pasar yang terus berubah dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang bersifat dinamika atau berkembang. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Pengembangan bisnis yang berhasil dapat secara signifikan meningkatkan nilai perusahaan. Ini dapat dilihat dari sudut pandang investor, pemegang saham, atau bahkan karyawan. Investor cenderung memilih perusahaan yang memiliki strategi perkembangan bisnis yang baik sebagai investasi yang menjanjikan. Sementara para pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan berupa dividen yang lebih besar dari kenaikan harga saham perusahaan. Karyawan pun bisa merasakan manfaatnya dalam bentuk peluang karir yang lebih baik dan lingkungan kerja yang dikatakan lebih stabil. Jika dikaitkan dengan agribisnis, dalam konteks agribisnis, pentingnya pengembangan bisnis dapat dilihat melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan varietas tanaman. Perusahaan agribisnis yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas tanaman yang lebih tahan lama terhadap hama dan cuaca ekstrim, ekspansi pasar ekspor, menemukan peluang baru untuk mengekspor produk pertanian ke pasar luar negeri yang mengalami peningkatan permintaan untuk produk organik atau
berkualitas tinggi. Kemudian ada penggunaan teknologi. Mengadopsi teknologi seperti sensor tanah atau penggunaan drone untuk memantau tanaman secara efisien, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Kemudian ada strategi pengembangan bisnis. Ada beberapa strategi utama yang dapat diadopsi untuk pengembangan bisnis. Kemudian yang pertama itu ada riset pasar mendalam. Memahami pasar, kebutuhan konsumen dan tren industri yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Pengembangan produk yang kemudian pengembangan produk yang terarah. Mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan menambahkan nilai bagi konsumen. Kemudian ada penggunaan teknologi terkini. Mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Riset pasar yang mendalam adalah proses pengumpulan dan analisis data tren pasar, pesaing dan konsumen untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dalam konteks agribisnis, riset pasar mencakup analisis permintaan produk pertanian, preferensi konsumen terhadap produk organik, atau identifikasi peluang ekspor. Adapun langkah-langkah dalam riset pasar, yang pertama itu identifikasi tujuan. Tentukan apa yang ingin diketahui dari riset pasar, seperti tren konsumen, segmentasi pasar, atau analisis pesaing. Misalnya perusahaan agribisnis mungkin ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap sayuran organik di pasar lokal dan internasional. Kemudian ada pengumpulan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, atau data sekunder dari laporan industri. Dalam agribisnis ini bisa termasuk data dari asosiasi pertanian, laporan pasar dari pemerintahan, atau studi akademis. Kemudian analisis data. Analisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasikan tren dan wawasan yang relevan. Misalnya analisis data bisa mengungkapkan bahwa permintaan untuk produk organik meningkatkan dari kalangan konsumen perkotaan yang peduli terhadap kesehatan. Kemudian pengambilan keputusan. Gunakan wawasan atau dari riset pasar untuk membuat suatu keputusan yang strategis atau beberapa keputusan strategis. Dalam agribisnis ini bisa berarti memutuskan untuk mengalihkan produksi tanaman organik atau memperluas ke pasar ekspor. Contoh dalam agribisnis itu misalnya sebuah perusahaan agribisnis melakukan riset pasar untuk memahami tren konsumsi sayuran organik di pasar domestik dan internasional. Berdasarkan hasil riset, mereka menemukan bahwa permintaan sayur organik meningkat pesat di Eropa dan Asia. Sebagai hasilnya, mereka memutuskan untuk mengembangkan lini produk sayuran organik dan meningkatkan pemasaran ke pasar tersebut. Kemudian pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk yang terarah adalah proses menciptakan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang telah diidentifikasi melalui riset pasar. Ini dapat melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi kebutuhan konsumen, pengembangan konsep, prototyping, pengujian produk, dan pelancaran produk. Langkah-langkah dalam pengembangan produk yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan konsumen. Gunakan data dari riset pasar untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya konsumen mungkin menginginkan produk pertanian yang bebas dari pestisida dan bahan kimia. Kemudian pengembangan konsep. Kembangkan konsep produk yang memenuhi kebutuhan tersebut. Ini biasanya bisa berupa produk pertanian organik atau produk olahan yang sehat dan ramah lingkungan. Kemudian ada prototyping. Buat produk prototype atau produk untuk pengujian dan umpan balik. Misalnya buat sampel produk pertanian dan minta umpan balik daripada konsumen atau testimoni. Kemudian pengujian produk. Uji produk dengan konsumen untuk memastikan bahwa produk memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Ini biasanya melibatkan pengujian rasa, kualitas, dan kemasan produk. Kemudian peluncuran produk. Luncurkan produk di pasar dengan strategi pemasaran yang tepat. Ini bisa melibatkan kampanye iklan, promosi di media sosial, atau kemitraan dengan retailer. Contoh kasus dalam ruang lingkup agribisnis yaitu misalnya sebuah perusahaan agribisnis mengembangkan produk susu organik yang diperkaya dengan nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan kesehatan.
Berarti artinya mereka juga harus mengembangkan kemasan yang ramah lingkungan untuk menarik para konsumen yang peduli dengan lingkungan. Setelah melalui tahap pengujian dan mendapatkan umpan balik yang positif, mereka meluncurkan produk tersebut di pasar dengan kampanye pemasaran yang menekankan pada manfaat kesehatan dan keberlanjutan dari lingkungan. Kemudian penggunaan teknologi terkini. Mengadopsi teknologi terkini adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan dalam pengembangan bisnis ini termasuk yang pertama itu ada teknologi informasi. Penggunaan sistem manajemen data atau CRM atau Customer Relationship Management atau platform seperti e-commerce untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian ada otomasi, mengadopsi teknologi otomatis dalam proses produksi untuk distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Dalam agribisnis ini bisa berarti menggunakan mesin otomatis untuk penanaman, pemanenan, atau pengemasan teknologi pertanian seperti pertanian presisi. Penggunaan drone atau sistem irigasi pintar dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Presisi memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara real time, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil panen. Contoh dalam agribisnis misalnya perusahaan agribisnis ingin mengadopsi teknologi drone ya untuk memantau kondisi lahan dari pertanian mereka. Dengan data yang diperoleh dari drone, mereka dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian khusus seperti area yang kekurangan air dan terserang hama. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang tepat dan meningkatkan produktivitas dari hasil panen. Selain itu, mereka juga mengadopsi teknologi irigasi pintar yang dapat mengoptimalkan penggunaan air sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Kaitannya dengan agribisnis. Agribisnis adalah sektor yang sangat bergantung pada pengembangan bisnis untuk tetap dapat bersaing kompetitif dan berkelanjutan. Ada beberapa contoh bagaimana pengembangan bisnis dapat diterapkan dalam agribisnis. Yang pertama itu riset pasar mendalam dalam agribisnis. Contohnya sebuah perusahaan agribisnis melakukan riset pasar untuk memahami tren konsumsi sayuran organik di pasar domestik dan internasional. Berdasarkan riset mereka memutuskan untuk mengembangkan produk sayuran organik yang memiliki permintaan tinggi di pasar Eropa dan Asia. Pengembangan produk yang terarah dalam agribisnis. Contohnya sebuah perusahaan agribisnis mengembangkan susu organik yang diperkaya dengan nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli dengan kesehatan. Mereka juga mengembangkan kemasan yang ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli dengan lingkungan. Kemudian penggunaan teknologi terkini dalam agribisnis. Contohnya misalnya perusahaan agribisnis mengadopsi teknologi drone untuk memantau kondisi lahan pertanian mereka. Dengan data yang diperoleh dari drone, mereka dapat mengidentifikasikan area yang membutuhkan perhatian khusus seperti area yang kekurangan air atau area-area yang terserang hama, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat dan meningkatkan hasil panen. Dari hasil di atas, pengembangan bisnis adalah elemen kunci untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di berbagai sektor, termasuk salah satunya sektor agribisnis. Melalui riset pasar yang mendalam, pengembangan produk yang terarah, dan adopsi teknologi terkini, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan bisnis mereka. Dalam sektor agribisnis, penerapan strategi pengembangan bisnis dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Kemudian pengembangan bisnis ini bukan hanya tentang ekspansi, tetapi juga tentang adaptasi dan teknologi. Kemudian tantangan dalam pengembangan bisnis agribisnis. Pengembangan bisnis dalam sektor agribisnis tidaklah
tanpa tantangan. Berikut beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh para pelaku industri agribisnis. Yang pertama, pasar yang kompetitif. Industri agribisnis seringkali dibanjiri oleh pesaing yang kuat, baik dalam hal produksi maupun distribusi. Persaingan ini tidak hanya terbatas tetap pada tingkat lokal, tetapi juga global. Hal ini membuat penting bahwa setiap pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi diferensiasi yang jelas untuk produk mereka. Misalnya, perusahaan petani sayuran organik harus mampu menonjolkan keunggulan produk organik mereka dalam hal kualitas, keamanan pangan, ataupun kesadaran lingkungan untuk menarik konsumen dari pesaing yang menawarkan produk yang sama atau serupa. Kemudian ada strategi untuk mengatasi pasar yang kompetitif, termasuk fokus pada inovasi produk, pemasaran efektif, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Kolaborasi dengan pengecer besar atau distributor juga membantu dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan viabilitas mereka di pasar yang padat pesaing. Kemudian yang kedua ada perubahan regulasi atau kebijakan. Industri agribisnis sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah terkait sanitasi, keamanan pangan, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Perubahan dalam regulasi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya produksi dan distribusi produk agribisnis. Misalnya peraturan baru yang mengharuskan metode pengolahan tertentu atau penggunaan bahan-bahan tertentu dapat memaksa produsen untuk melakukan investasi tambahan dalam infrastruktur atau mengubah proses produksi mereka. Kemudian manajemen yang efektif dari perubahan regulasi melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berlaku, serta kesiapan untuk menyesuaikan proses bisnis dengan cepat. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua staf terkini dengan peraturan baru atau bahwa sistem operasional diperbarui sesuai dengan persyaratan hukum yang baru. Kemudian ada teknologi dan inovasi. Adopsi teknologi baru dan inovasi merupakan kunci untuk mempertahankan daya saing dalam sektor agribisnis modern. Namun, memperkenalkan teknologi baru seringkali memerlukan investasi yang sangat besar dan cukup signifikan dalam proses operasional yang sudah ada. Misalnya nih, penggunaan sensor cerdas untuk memantau kondisi tanah dan tanaman, atau penggunaan teknologi blockchain untuk melacak rantai pasokan dan ladang ke meja konsumen. Adapun tantangan utama dalam memperkenalkan teknologi baru termasuk biaya implementasi yang tinggi, kurangnya keahlian teknis yang dalam organisasi, dan resistensi terhadap perubahan dari pihak yang terlibat. Namun, untuk memanfaatkannya dalam meliputi peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas produk yang dapat memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Kemudian pergeseran permintaan konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen terhadap makanan organik berkelanjutan atau lokal dapat mempengaruhi dinamika pasar secara signifikan dalam agribisnis. Konsumen semakin sadar akan kesehatan dan kesadaran lingkungan, cenderung mencari produk yang didukung dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini menuntun suatu perusahaan untuk menjadi fleksibilitas dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk untuk menjawab permintaan ini dengan cepat dan efektif. Adapun strategi untuk mengatasi pergeseran permintaan konsumen termasuk melakukan riset pasar yang terus-menerus, memahami tren yang sedang berkembang, dan berkolaborasi dengan ahli gizi atau penasihat kebijakan untuk memprediksi kebutuhan pasar di masa depan. Selain itu, pendidikan konsumen melalui kampanye pemasaran yang edukatif juga membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang manfaat produk dari suatu perusahaan. Kemudian ada ketergantungan pada cuaca. Sebagai industri yang sangat bergantung pada faktor alam, agribisnis rentan terhadap fluktuasi cuaca yang tidak dapat diprediksi dan bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, ataupun tanah longsor. Perubahan iklim global dapat memperburuk ketidakpastian ini. Dampak dari kondisi cuaca buruk ini dapat mencakup penurunan hasil panen, kerugian bahan baku, ataupun gangguan dalam rantai pasokan. Manajemen yang efektif terhadap ketidakpastian cuaca melibati penggunaan teknologi prediksi cuaca yang canggih,
pengembangan sistem irigasi yang efisiensi, dan diversifikasi tanaman untuk mengurangi resiko musiman. Selain rencana darurat yang terperinci dan asuransi pertanian yang memadai dapat membantu melindungi bisnis dari dampak buruk kondisi cuaca yang ekstrim. Adapun manajemen risiko terhadap perubahan pesaing di pasar selain tantangan yang dihadapi langsung dalam pengembangan bisnis agribisnis, risiko terkait dengan perubahan pesaing di pasar juga perlu dikelola dengan hati-hati. Berikut ada beberapa risiko utama yang dapat mempengaruhi stabilitas dan probabilitas bisnis agribisnis. Yang pertama itu adalah penurunan harga kompetitor yang memulai perang harga dengan mengancam margin keuntungan bisnis agribisnis. Menanggapi strategi harga pesaing tanpa mengorbankan probabilitas atau laba jangka panjang adalah tantangan yang serius. Strategi yang dapat ditempuh termasuk diferensiasi produk, peningkatan nilai tambah, atau fokus pada segmentasi pasar premium yang tidak peka terhadap fluktuasi harga. Inovasi produk pesaing yang berhasil mengembangkan produk atau layanan berupa baru yang lebih inovatif dapat mengalihkan perhatian konsumen dan mempengaruhi pangsa pasar bisnis yang ada. Penting untuk merespon dengan cepat terhadap inovasi ini dengan mengembangkan produk inovatif sendiri atau meningkatkan fitur produk yang sudah ada untuk mempertahankan daya tarik pasar. Kemudian ada ekspansi pasar yang ekspansi pasar pesaing yang memperluas jangkauan geografis atau menargetkan segmentasi pasar dapat mengancam pangsa pasar yang sudah mapan dan dari bisnis agribisnis. Strategi untuk mengatasi resiko ini termasuk melakukan analisis pasar yang mendalam sebelumnya, mengidentifikasi celah pasar yang belum dimanfaatkan, dan menyesuaikan strategi pemasaran dan distribusi untuk memperluas keunggulan kompetitif. Manajemen risiko yang efektif terhadap perubahan pesaing di pasar agribisnis melakukan pemantauan pasar yang terus-menerus, analisis kompetitif yang mendalam, dan kemampuan untuk mengadopsi perubahan dengan cepat. Mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis juga dapat membantu mempertahankan loyalitas pelanggan dan meminimalkan pengaruh negatif dari perubahan pasar yang tidak terduga. Kemudian pengembangan bisnis dalam pasar agribisnis melibatkan navigasi yang cermat terhadap sejumlah tantangan yang kompleks. Dengan memahami dan mengelola tantangan seperti pasar yang kompetitif, perubahan regulasi, teknologi, dan inovasi, pergeseran permintaan konsumen, dan ketergantungan pada cuaca, serta resiko dari perubahan pesaing di pasar, bisnis agribisnis dapat memposisikan diri mereka untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan fokus pada strategi adaptif, inovatif, dan manajemen risiko yang efektif, bisnis agribisnis dapat tetap kompetitif dan relevan di pasar global yang dinamis. Adapun langkah-langkah dalam memulai bisnis agribisnis, yang pertama adalah proses memulai bisnis agribisnis memerlukan serangkaian langkah yang terencana dengan baik untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Adapun beberapa langkah yang penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah cari ide bisnis. Dengan mengidentifikasi peluang pasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam industri agribisnis. Contohnya ide bisnis meliputi produk sayuran organik di daerah yang membutuhkan pasokan lokal yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, melakukan riset pasar. Lakukan penelitian menyeluruh tentang riset pasar potensial, preferensi konsumen, dan persyaratan teknis untuk produksi dan distribusi produk agribisnis. Kemudian analisis pasar yang mendalam akan membantu dalam mengidentifikasi kesempatan dan resiko potensial. Kemudian buat rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan paduan komprehensif yang mencakup strategi pemasaran, struktur biaya, proyeksi keuangan, dan strategi pengembangan produk. Rencana ini tidak hanya berguna untuk mengarahkan bisnis, tetapi juga untuk meyakinkan pihak-pihak lain seperti investor dan mitra potensial. Kemudian mencari modal usaha. Tentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk memulai dan mengoperasikan bisnis agribisnis. Sumber pendanaan bisa berasal dari pinjaman bank,
pinjaman bank, investor swasta, ataupun program dukungan pemerintah untuk mengembangkan bisnis pertanian. Kemudian fokus ke satu ide bisnis. Setelah memilih ide bisnis yang tepat, fokuslah pada pengembangan produk. Fokuslah pada pengembangan satu produk, uji pasar, dan pengembangan merek yang kuat. Konsentrasi pada ide bisnis yang jelas dan terdefinisi dengan baik akan membantu dalam meminimalkan resiko dan memaksimalkan potensi keberhasilan. Kemudian, belajar dari entrepreneur sukses. Studi kasus dan pengalaman dari entrepreneur sukses dalam agribisnis dapat memberikan wawasan berharga tentang strategi yang efektif, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang harus dimanfaatkan. Kemudian gunakan media sosial. Media sosial merupakan alat yang powerful untuk membangun merek, berinteraksi dengan konsumen, dan memasarkan produk agribisnis. Platform seperti Instagram, Facebook, atau LinkedIn, serta TikTok dapat digunakan untuk membangun komunitas, berbagi cerita tentang proses pertanian, dan mempromosikan produk secara efektif kepada pelanggan yang relevan. Adapun pentingnya konsistensi dalam bisnis agribisnis adalah yang pertama, konsistensi merupakan faktor kritis dalam menjaga keberhasilan jangka panjang dalam bisnis agribisnis. Hal ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, kualitas produk yang konsisten. Konsumen mengharapkan kualitas produk yang tinggi dan konsisten dari produsen agribisnis. Kualitas yang dapat dipertahankan secara konsisten akan membangun reputasi merek yang kuat dan memenangkan kepercayaan para konsumen. Kemudian, pemasaran yang konsisten. Menyampaikan pesan yang konsisten melalui kampanye, pemasaran, dan branding produk dapat membantu membangun kesadaran merek yang kuat di pasaran. Konsistensi dalam pemasaran dapat membantu mempertimbangkan loyalitas dari pelanggan. Kemudian ada inovasi yang berkelanjutan. Terus mendorong inovasi dalam proses pertanian teknologi atau pengembangan produk memungkinkan bisnis agribisnis yang relevan dapat bersaing di pasar yang terus berubah. Kemudian ada manajemen operasional yang efisien. Konsistensi dalam manajemen operasional dapat membantu mengelola biaya, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Contoh konkret dari konsistensi dalam ruang lingkup agribisnis adalah misalnya petani sayuran organik yang mengutamakan praktik pertanian berkelanjutan, memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar organik yang ketat dan konsisten dari musim ke musim. Kemudian memanfaatkan media sosial. Pemanfaatan media sosial adalah strategi penting dalam era digital untuk membangun merek dan mengembangkan bisnis agribisnis. Adapun langkah-langkah yang tepat yang dapat diambil untuk memanfaatkan media sosial secara efektif, diantaranya yang pertama adalah pilih platform yang tepat. Misalnya mengidentifikasikan platform media sosial yang paling sesuai dengan audiens target. Misalnya Instagram yang cocok untuk visualisasi seperti foto-foto sayuran organik dan yang segar, sementara LinkedIn untuk digunakan sebagai jaringan profesional dalam industri agribisnis. Kemudian konten yang berkualitas, ini seperti contohnya membagikan konten yang relevan dan menarik untuk audiens seperti tips pertanian, video tutorial, atau cerita di balik proses produksi. Kemudian konten yang berkualitas dapat meningkatkan keterlibatan para pengikut dan memperluas jangkauan merek. Kemudian konsistensi posting. Jadwalkan posting secara teratur untuk menjaga keterlibatan dan membangun hubungan yang kuat dengan para pengikut seperti konsumen. Konsisten dalam posting juga membantu dalam membangun kesadaran merek yang stabil di platform media sosial. Kemudian interaksi dengan pengikut. Tanggapi komentar, pesan langsung, dan umpan balik dari para pengikut dengan cepat dan secara pribadi. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan potensial dan pelanggan yang ada adalah kunci untuk mempertahankan loyalitas merek atau produk. Kemudian adalah penggunaan hashtag. Memanfaatkan hashtag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas posting di platform media sosial seperti TikTok. Hashtag yang dipilih dengan baik dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan tertarget. Kemudian analisis kinerja.
Gunakan alat analitik yang disediakan oleh platform media sosial untuk memantau kinerja posting, melihat tren keterlibatan dan mengidentifikasikan apa yang berhasil yang perlu ditingkatkan dari strategi media sosial. Pemanfaatan media sosial tidak hanya membantu dalam membangun merek dan menjangkau pelanggan baru, tetapi juga menjadi alat yang mendukung kampanye pemasaran, menginformasikan konsumen tentang produk, dan membangun komunitas yang aktif di sekitar merek, perusahaan atau suatu produk. Pengembangan bisnis agribisnis melibatkan navigasi yang kompleks terhadap berbagai tantangan manajemen risiko dan mengimplementasikan strategi yang efektif dalam memaksimalkan potensi keberhasilan. Dari memulai dengan ide bisnis yang tepat hingga memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar, setiap langkah membutuhkan perencanaan yang cermat dan eksekusi yang konsisten. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam agribisnis tidak hanya bergantung pada inovasi produk dan strategi pemasaran yang baik, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, regulasi, dan tren konsumen yang terus berubah. Konsistensi adalah salah satu faktor kunci yang sangat penting dalam pengembangan dan menjaga keberhasilan bisnis, terutama dalam konteks agribisnis. Dalam bisnis agribisnis, konsistensi mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas produk, manajemen operasional, hingga strategi pemasaran dan strategi dengan pelanggan. Saya akan membahas tentang pentingnya konsistensi dalam berbagai aspek bisnis agribisnis. Yang pertama itu konsistensi dalam kualitas produk dalam agribisnis. Kualitas produk adalah kunci utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Konsumen selalu mengharapkan produk yang konsisten dalam hal rasa, ukuran, kebersihan. Misalnya seperti petani sayuran organik yang konsisten dalam mematuhi standar pertanian organik, tidak hanya mematuhi harapan pelanggan tetapi juga membangun reputasi yang kuat di pasar. Konsistensi produk juga penting dalam menjaga loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang kedua ada konsistensi dalam manajemen operasional. Manajemen operasional yang efisien adalah fondasi dari kesuksesan bisnis agribisnis. Hal ini biasanya mencakup aspek seperti pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, dan distribusi. Dengan menjaga konsistensi dalam proses operasional, bisnis dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan ketersediaan produk yang secara konsisten di pasaran. Contohnya adalah penjadwalan panen secara teratur untuk memastikan pasokan yang stabil, atau implementasi teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan hasil dari efisiensi. Kemudian yang ketiga ada konsistensi dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang konsisten dapat membantu membangun kesadaran merek yang kuat dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Dengan konsistensi dalam merancang dan melaksanakan kampanye pemasaran, bisnis agribisnis dapat mengkomunikasikan nilai unik mereka kepada pelanggan secara terus-menerus. Misalnya seperti kampanye yang terus-menerus mengenai keberlanjutan dan manfaat kesehatan pada produk organik dapat membantu citra merek yang positif di mata konsumen. Kemudian konsistensi dalam interaksi dengan pelanggan. Interaksi yang konsisten dan responsif dengan pelanggan adalah kunci untuk membangun loyalitas pelanggan. Dalam era digital, sosial dan teknologi digital, bisnis agribisnis dapat memanfaatkan platform ini secara aktif, berkomunikasi dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan merespon umpan balik dengan cepat. Konsistensi dalam interaksi ini dapat hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Kemudian yang kelima ada konsistensi dalam inovasi dan perbaikan. Meskipun konsistensi sering kali dikaitkan dengan menjaga status quality control, konsisten dalam bisnis agribisnis juga mencakup kemampuan untuk terus mendorong inovasi dan perbaikan. Bisnis yang konsisten dapat mengevaluasi dan meningkatkan produk, proses, dan strategi mereka, akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan mengambil peluang yang baru.
Misalnya terus-menerus mencari teknologi baru dalam irigasi atau manajemen tanam yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan operasional mereka. Pentingnya konsistensi dalam bisnis agribisnis secara keseluruhan. Konsistensi adalah kunci untuk menjaga stabilitas, membangun reputasi yang kuat, dan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang bisnis agribisnis. Dengan menjaga konsistensi dalam berbagai aspek seperti kualitas produk, manajemen operasional, strategi pemasaran, interaksi pelanggan, dan inovasi, bisnis agribisnis dapat tidak hanya bertahan di pasar kompetitif, tetapi juga tumbuh dan berkembang di pasar global. Dalam konteks agribisnis, tantangan seperti perubahan cuaca, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan preferensi konsumen sering kali dapat diatasi dengan lebih baik melalui pendekatan yang konsisten dan terkoordinasi. Konsistensi tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan, tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan kebijakan bisnis agribisnis dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengembangkan bisnis dalam bidang agribisnis, terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pengembangan agribisnis, mengatasi masalah, dan mengoptimalkan pemasaran produk. Adapun beberapa strategis, yang pertama itu adalah review perkembangan bisnis Anda selama ini. Pada tahap ini, tinjauan menyeluruh terhadap perkembangan bisnis Anda sangat penting. Evaluasi ini tidak hanya mencakup pertumbuhan penjualan dan keuntungan, tetapi juga perubahan dalam kebutuhan pasar dan respon pelanggan terhadap produk atau layanan Anda. Misalnya dalam agribisnis, jika suatu perusahaan mengelola kebun sayuran organik, perusahaan tersebut akan mengevaluasi apakah permintaan untuk produk organik meningkat, bagaimana perusahaan menanggapi perubahan tersebut, dan apakah ada area di mana bisnis dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua, penting untuk menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif mencakup angka-angka seperti penjualan tahunan, margin keuntungan, dan pangsa pasar. Sementara data kualitatif melibatkan umpan balik dari para konsumen, tren konsumen, dan persepsi merek. Dengan memahami tren ini, perusahaan dapat mengidentifikasikan apakah bisnis berada di jalur yang tepat untuk pertumbuhan atau apakah ada perubahan strategi yang diperlukan. Kemudian analisis keuntungan dan kelemahan produk. Keunggulan produk adalah karakteristik yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing. Dalam konteks agribisnis, keunggulan bisa berupa kualitas produk, keberlanjutan, keamanan pangan, atau keaslian produk. Misalnya sebuah perusahaan yang menghasilkan madu organik mungkin menonjol karena keaslian produk dan proses produksi yang lama lingkungan. Di sisi lain, kelemahan produk perlu diidentifikasikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Kelemahan dapat mencakup kualitas yang tidak konsisten, biaya produksi yang tinggi, atau masalah dalam rantai pasokan. Dalam konteks agribisnis, contoh kelemahan bisa termasuk ketidakstabilan musiman dalam produksi atau keterbatasan dalam infrastruktur transportasi untuk mengirimkan produk secara efisien. Kemudian selanjutnya adalah cari tahu di mana letak masalah bisnis. Langkah penting berikutnya adalah mengidentifikasikan akar masalah yang mendasari kinerja bisnis Anda. Masalah ini bisa berasal dari berbagai area seperti operasional, pemasaran, keuangan, ataupun manajemen sumber daya manusia. Misalnya, masalah dalam agribisnis mungkin terletak pada rendahnya efisiensi dalam pengelolaan inventaris atau kurangnya akses ke pasar baru yang berkembang. Pada tahap ini, melakukan audit menyeluruh terhadap proses bisnis dapat membantu mengungkapkan penyimpangan atau kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Ini termasuk mengevaluasi infrastruktur, sistem teknologi informasi, ataupun kebijakan internal yang mungkin membatasi pertumbuhan atau efisiensi operasional. Kemudian buat solusi pemecahan masalah segera. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah berikutnya adalah merancang solusi yang tepat dan terukur untuk memperbaikinya. Misalnya nih, jika masalahnya adalah biaya produksi yang tinggi dalam perusahaan, solusi yang bisa
bisa termasuk peningkatan efisiensi energi atau negosiasi ulang dengan pemasok untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk bahan baku. Solusi ini harus didukung oleh analisis biaya manfaat yang komprehensif untuk memastikan bahwa implementasinya tidak hanya efektif tetapi juga ekonomis. Selain itu, melibatkan tim manajemen dan karyawan dalam proses perencanaan dapat memperkuat komitmen terhadap perubahan dan meningkatkan peluang kesuksesan. Kemudian selanjutnya ada analisa kompetitor dan perbaiki strategi marketing. Studi mendalam tentang pesaing atau kompetitor merupakan bagian integral dari pengembangan strategi pemasaran yang sukses. Analisis ini dapat membantu Anda memahami kekuatan dan kelemahan strategi kelemahan pesaing, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana posisi produk Anda di pasaran. Misalnya nih, pesaing mungkin menawarkan inovasi produk dalam teknologi pertanian ataupun mengeksploitasi pasar baru yang sedang berkembang. Perbaiki strategi pemasaran Anda dengan menyesuaikan untuk menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas atau menanggapi perubahan dalam perilaku konsumen yang mungkin melibatkan penggunaan media sosial yang lebih aktif, kolaborasi dengan influencer di industri pertanian ataupun kampanye promosi yang ditargetkan untuk menarik perhatian konsumen baru. Kemudian selanjutnya ada riset target pasar baru. Memperluas cakupan pasar adalah strategi penting dalam pengembangan bidang agribisnis. Ini biasanya melibatkan penelitian mendalam untuk mengidentifikasikan peluang baru di pasar lokal ataupun internasional. Misalnya dalam ruang lingkup agribisnis mungkin menemukan bahwa adanya permintaan yang signifikan untuk produk organik di pasar Asia Tenggara atau Eropa Timur. Sehingga langkah-langkah praktis untuk riset pasar baru termasuk analisis demografis, studi tentang kebiasaan konsumen atau evaluasi potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah target. Menetapkan kemitraan dengan distribusi lokal atau eksportir dapat membantu memfasilitasi ekspansi pasar yang efektif. Kemudian ada perbarui kemasan dan iklan produk. Pembaruan kemasan dan strategi iklan merupakan cara efektif untuk meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Kemasan yang menarik dan informatif dapat membantu produk kita menonjol di rak dan menarik perhatian konsumen potensial. Misalnya dalam ruang lingkup agribisnis, kemasan yang ramah lingkungan atau menggunakan material yang dapat didaur ulang dapat menarik perhatian pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Strategi iklan yang efektif harus mencakup penggunaan media yang relevan dengan audiens target perusahaan. Ini bisa termasuk iklan cetak di majalah pertanian, kampanye digital melalui platform media sosial, ataupun promosi langsung di acara pertanian lokal atau expo. Memastikan konsistensi merek dalam semua materi promosi adalah kunci untuk membangun kesadaran merek yang kuat dan loyalitas konsumen. Kemudian ada lakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi dengan bisnis lain dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan dalam ruang lingkup agribisnis. Misalnya, petani lokal dapat mengembangkan kemitraan dengan restoran atau toko atau supermarket besar yang dapat menjamin pasokan produk segar yang konsisten untuk mengurangi biaya logistik. Di sisi lain, kerjasama dengan distributor besar dan rantai supermarket juga membuka pintu untuk distribusi nasional atau internasional yang lebih luas. Strategi kemitraan harus saling menguntungkan dan berdasarkan pada nilai tambah yang dapat diberikan oleh setiap pihak. Ini biasanya melibatkan berbagai sumber daya, teknologi, atau akses ke pasar berbeda. Menjalin hubungan yang kuat dengan mitra agribisnis dapat memperkuat rantai pasokan Anda dengan memperluas jangkauan pasar dengan cara yang tidak mungkin dilakukan secara independen. Kemudian yang terakhir ada siapkan hal-hal untuk kondisi yang tidak terduga. Sektor pertanian atau agribisnis rentan terhadap variabel kondisi eksternal seperti perubahan cuaca, fluktuasi harga komoditas, atau perubahan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional dan keuntungan. Penting untuk memiliki rencana darurat dan strategi mitigasi risiko yang solid untuk menghadapi tantangan-tantangan
ini dan ketidakpastian dari usaha pertanian. Misalnya pengelolaan resiko seperti agribisnis dapat mencakup diversifikasi tanaman untuk mengurangi resiko musim tanam, resiko musiman atau investasi dalam infrastruktur yang menangani cuaca ekstrim. Selain itu, menjalin hubungan yang kuat dengan lembaga keuangan untuk akses modal darurat atau asuransi pertanian juga memberikan perlindungan tambahan terhadap kerugian yang tidak terduga. Kemudian selanjutnya ada eksperimen produk di pasar inovasi. Eksperimen produk di pasar. Inovasi produk adalah kunci untuk mempertahankan daya saing dalam agribisnis yang berkembang di pasar besar. Eksperimen dengan produk baru atau modifikasi produk yang ada dapat membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis. Misalnya pengembangan varietas baru tanaman yang lebih tahan terhadap hama atau serangan penyakit dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Biasanya langkah ini melibatkan riset dan pengembangan yang cermat untuk memastikan bahwa produk-produk baru dan inovasi dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada dan menciptakan permintaan baru. Peluncuran produk harus didukung oleh strategi pemasaran yang kuat dan komunikasi yang efektif kepada konsumen potensial tentang nilai tambah yang ditawarkan. Sebagai contoh dalam ruang lingkup agribisnis seperti perusahaan peternakan ayam yang dapat menghadapi tantangan dalam menghadapi fluktuasi harga pakan dan perubahan dalam regulasi kesehatan hewan. Dengan menerapkan strategi-strategi pengembangan yang tepat seperti diversifikasi ke pasar produk organik atau investasi dalam teknologi pengolahan yang efisiensi, para petani dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Secara keseluruhan, pengembangan agribisnis dalam pengembangan bisnis dalam agribisnis memerlukan pendekatan yang holistik atau terkoordinasi dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kondisi pasar, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menerapkan strategi yang adaptif dan responsif. Bisnis agribisnis dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan mereka dan memposisikan diri di depan persaingan di pasar global yang dinamis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan tentunya untuk bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.